Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kepuasan pelanggan. Seberapa penting kepuasan pelanggan untuk usaha menengah kecil dan mikro ya. Jadi memang dalam 1 bulan terakhir ini fokus inspirasi bisnis bukan hanya di perusahaan besar, tapi juga kita akan membantu banyak UMKM karena harapan kita, doa kita semoga UMKM ini sangat maju dan berkembang ke depannya. Karena UMKM ini juga adalah tulang punggung ekonomi nasional di Indonesia. Live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini kehadiran tamu istimewa Bapak Dr. Hendra SEMSI. Beliau adalah asisten profesor dan ketua LPPM Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Sinit. Apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih telah mengundang ya. Terima kasih Pak Dr. Hendra sudah berkenan hadir untuk sharing ke Tribuners. Terima kasih kembali ya, itu sangat apresiasi sekali bisa diundang untuk berbagi sedikit banyak ya di sini. Ya, nah sahabat Tribuners, saya kenal Pak Hendra sudah tahunan ya, sudah cukup lama kita belajar bersama dan saya juga sendiri beberapa kali kunjungan ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, sebuah kampus yang prestisius, yang besar di Kota Medan yang kita cintai bersama. Dan ini luar biasa, jadi banyak secara praktikal membantu mahasiswa dan beberapa acara juga di bidang penyelenggaraan bagaimana mengaktifkan atau membuat UMKM ya, hasil kreasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk detailnya Pak Hendra silakan cerita sedikit tentang kegiatan aktif bersama mahasiswa yang berhubungan dengan UMKM dan bisnis akhir-akhir ini. Silakan Pak Hendra. Ya. Terima kasih Pak Sinit ya. Saya juga dulu ya sering sekali belajar dari Pak Sinit ya, yang dari Trend Development Center ya, supaya kita ini dari kampus bisa, dan juga sebagai personal bisa tumbuh berkembang ya dalam hal bisnis dan juga pendidikan. Jadi kalau saya sendiri ya di dunia pendidikan sudah cukup lama. Jadi sekarang ini bersama mahasiswa ya mengembangkan dan juga jajaran dosen di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia untuk mengembangkan daerah kawasan Danau Toba, di mana kerjasama kami bersama beberapa desa dan juga UMKM supaya tumbuh berkembang ya, empowering mereka supaya bagaimana sih cara lebih digitalisasi dan sebagainya dari seluruh prodi. Jadi dari segi saya sendiri, saya sejak tahun 99 sudah mengajar ya, di pendidikan dalam bahasa Inggris dulunya, baik di non formal maupun formal. Lalu sebagai dosen mulainya saya dari 2005 sampai 2012 diangkat jadi pangkat rektor atau jabatan fungsionalnya itu adalah asisten profesor dalam bidang ilmu manajemen Pak Sinit. Jadi tahun 2014 bergabung di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dan sekarang sebagai ketua LPPM serta dosen di manajemen pemasaran internasional. Beberapa UMKM telah kami bantu ya dalam berbagai hal ya, baik dalam pengembangan produk khas ya, misalnya produk kerupuk itu bagaimana supaya mereka tidak terlalu berminyak ya, lalu berbagai peralatan telah dibantu ya, dan juga digitalisasi terutama di Kabupaten Balige, Humbang Has dan juga satu lagi adalah Samosir, benar sekali. Lalu kebetulan di tahun lalu, tahun 2021 dan tahun 2019 dan 2021, di LPPM WBI juga mendapatkan penghargaan publikasi dari dosen ya, runner up dari LLDIKT wilayah 1 2019 sampai 2021 Pak Sini. Lalu juga tahun lalu mendapatkan pendanaan internasional dari Small Grant Program, SGP Program sebesar euro 5.000 dolar ya, bersama timnya kami dalam pengembangan kawasan wisata dan juga kreasi dari desa di Timbang Jaya, TNJL ya, Taman Gunung Leuser, di mana mereka dibantu supaya mengembangkan batik mereka di dalam UMKM. Dari mereka pada saat pandemi lalu mereka terasa ya, tidak ada penghasilan lagi di Bukit Lawang ya, tidak ada wisata ya, sehingga kami berinisiatif untuk memberdayakan mereka dalam hal pembuatan batik yang eco dye ya, maksudnya adalah sangat friendly ekosistem ya.
dari dedaunan, pencetakan, penjualan, pemasaran yang akhir diakui oleh Gubernur Sumatera Utara juga. Lalu penelitian-penelitian juga dilakukan selain pengabdian masyarakat bersama mahasiswa dalam bentuk KKN ya di berbagai desa di seluruh Sumatera Utara. KKN itu adalah kuliah kerja nyata ya. Yes. Lalu sekarang nih memang penelitian saya dari sejak magister dan juga doktor tuh memang berkisaran pada kepuasan pelanggan, tepat sekali ya. Di sini diundang sebagai pembicara dalam hal kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Namun satu hal yang perlu dicatat, saya masih perlu belajar ya, saling berbagi juga. Ya, seperti Luar biasa. Pak Hendra ini selalu merendah ya. Semakin belajar banyak, saya kenal beliau sudah cukup lama ya. Di kampus juga kita pernah satu kampus di Universitas Sumatera Utara, tapi beliau menyelesaikan doktoral, saya masih di Magister Ilmu Manajemen. Nah, saya juga belajar banyak sih dari beliau, Pak Hendra. Nah, ini Pak Hendra fokus UMKM itu langsung praktek di lapangan ya, Pak Hendra ya. Tadi ada di kawasan Danau Toba dan kemudian ada di Balige, Humbahas, termasuk di Taman Nasional TNGL Gunung Luser. Nah ini dari lokasi dan dari keunikan daerah itu sangat memiliki ciri khas ya. Sebelum kita lanjut ke bagaimana proses untuk mengembangkan kepuasan pelanggan supaya UMKM itu mampu memberikan pelayanan terbaik kepada customer, ini saya agak mau identifikasi atau korek-korek sedikit ini tentang di Danau Toba. Apa yang disupport Pak UMKM ini? Atau produk-produk apa yang dikembangkan bersama UMKM di Danau Toba, Humbahas dan Balige? Baik. Dalam di hal Humbahas dan Balige itu kami sedang bekerja ya bersama beberapa yayasan untuk mengembangkan daerah tersebut di dalam hal pertanian mereka itu bagaimana caranya supaya dikembangkan dan lebih bagus lagi. Cara bertani yang baik itu gimana? Kami juga mengundang pakarnya, peneliti riset dari Jakarta dan Bandung supaya mengajarkan para petani tersebut seharusnya nih cara tanamnya ada seperti ini supaya tumbuhnya lebat nih dan sesuai standar ya. Sehingga juga bekerjasama dengan perusahaan transportasi ya. Supaya produk yang mereka hasilkan itu bisa dipasarkan sampai ke nasional. Oke. Berarti integrasikan bukan hanya produk ya Pak Hendra ya. Integrasikan produk dan kemudian distribusi mereka bisa sesudah diproduksi hasil pertanian itu bisa dijual ke masyarakat. Masyarakat luas, benar sekali. Bukan hanya secara lokal, secara nasional juga supaya mereka lebih bahagia dan lebih sejahtera istilahnya. Jadi tapi di dalam proses tersebut memang banyak sekali tantangan-tantangan ditemukan ya dalam pengembangan tersebut ya. Seperti itu. Selain itu juga sekarang nih di dalam hal KKN ya pengembangan supaya desa itu berkembang itu perlu sekali adanya namanya adalah kedaulatan data ya, di mana data-data desa untuk mencapai SDG ya, Sustainable Development Growth 2030 itu bisa tercapai. Jadi mahasiswa itu di-empower supaya membantu desa supaya mulai berkembang dan diamati ya secara nasional maupun internasional. Kalau desa itu menjadi kuat, kabupaten juga akan didukung oleh desa-desa. Dan kabupaten kuat, maka Kota Madya, provinsi juga akan menjadi kuat ya. Benar sekali. Sebenarnya kalau digitalization, pemahaman tentang digital dan kemudian produk inovasi, pelayanan, transportasi didukung kelancaran di sebuah pedesaan, ini pemikiran saya nih, coba mungkin perlu saran dari Pak Hendra. Artinya sebuah desa itu mampu berkembang dan tidak harus ke kota kan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi di desa tersebut. Benar sekali ya. Apalagi sekarang jaringan internet mempermudah ya, kita bisa belajar, transaksi, marketplace dan sebagainya, pengiriman dana, pembayaran dan sebagainya. Dengan adanya sebenarnya ada internet, kita bisa lakukan banyak hal. Bagaimana menurut Pak Hendra? Desa itu memang punya potensi yang sangat bisa berkembang dan sehingga bisa mengakibatkan pertumbuhan dalam segala sektor, terutama di kabupaten nantinya. Terutama dari budaya dan juga manajemen dari pemimpin desa itu sendiri. Terbukaan kolaborasi dan juga mau untuk berprestasi maupun bekerja berkarya lah istilahnya.
sehingga memungkinkan segala hal bisa terjadi ya. Sehingga terjadinya kolaborasi antara akademisi, praktisi, perusahaan-perusahaan, industri, dan pemerintah bisa membantu desa tersebut lebih berkembang lebih lanjut ya. Seluruh stakeholder itu support sehingga desa itu menjadi berkembang ya. Karena sekarang ini tidak ada batasan wilayah lagi ya Pak Indra ya. Karena selagi akses internet mampu masuk ke desa itu dan akses transportasi mampu masuk ke desa tertentu, maka faktor ekonomi pasti dan pendidikan dan sebagainya akan berkembang sangat pesat. Nah, kalau cerita tentang UMKM Pak Indra, faktor-faktor apa yang penting di dalam keberhasilan sebuah UMKM dan seberapa penting kepuasan pelanggan? Apakah memang kalau di kota-kota besar kita berbisnis ya, Pak Indra berbisnis ya, penting kepuasan pelanggan, selain inovasi produk, harga yang kompetitif, kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting. Kalau dilihat dari sisi UMKM, berdasarkan penelitian Pak Hendra di Bali G dan Toba bahas dengan mendukung banyak kegiatan mahasiswa dan masyarakat, bagaimana gambaran dari Pak Hendra? Baik, terima kasih Pak Sindit ya. Jadi kepuasan pelanggan ya di dalam UMKM terutama nih ya, memang tidak hanya berdampaknya pada tujuan akhir yaitu penjualan maupun profit ya dari UMKM tersebut sendiri maupun kesejahteraan, tapi juga berdampak pada moral maupun tingkat retensi karyawan yang mengakibatkan perputaran dari perusahaan UMKM tersebut lebih lancar ya. Jadi kita tahu bahwa UMKM perlu uang nih untuk bertahan hidup. Namun untuk menghasilkan uang, maka UMKM memerlukan pelanggan. Nah, pelanggan itu kalau senang, dia akan beritahu teman-teman mereka. Lalu mereka kembali ke UMKM tersebut. Nah, di sini titiknya itu, maka sebuah UMKM akan bisa berkembang kalau kepuasan pelanggan tersebut terjaga. Beda dengan jadi kepuasan pelanggan adalah membedakan antara titik bertahan hidup dan titik untuk berkembang, Pak Sindit ya. Jadi bayangkan kalau kita bertemu dengan seorang impian kita kan harus kerja sedikit ya untuk menyenangkan mereka. Misalnya itu cara meraih standar tuh nulis surat cinta misalnya ya yang manis-manis atau kirim bunga, lalu undangan makan malam, nuansa romantis ya, cahaya lilin. Mereka mungkin akan jatuh cinta ya, langsung buat komitmen jangka panjang. Tapi apa langkah selanjutnya? Apakah kita berhenti? Enggak, kita akan terus mencari cara untuk membuat mereka bahagia. Ya. Nah, hubungan pelanggan tidak berbeda. Ya. Jadi di UMKM tersebut, apakah UMKM tersebut bergerak dalam bisnis ke bisnis ataupun dari bisnis ke consumer? Pada akhirnya kita hidup di dunia H2H ya, H to H, yaitu human to human, manusia ke manusia. Nah, di sini letak pentingnya kepuasan pelanggan masuk ke dalam UMKM ini, Pak Sindit. Iya, artinya ya memang akhirnya kita masuk ke dunia X to X, human to human ya. Benar sekali. Walaupun teknologi berkembang sangat pesat, digital, komunikasi juga via digital sangat pesat sekali, tapi pendekatan human to human itu masih, saya katakan, masih belum bisa digantikan 100% oleh robot ya, karena ada perasaan, ada sebuah emosional, kita ketemu kebahagiaan atau faktor-faktor emosi lainnya, dan ini sangat membentuk sekali. Kalau kita lihat, kalau yang produk-produk berkualitas tinggi dan value-nya tinggi, pasti pelayanannya X to X ya, human to human ya, karena pas ada pendekatan secara emosi. This is good, ya produk ini terbuat dari seperti apa, manualnya seperti apa, dan kemudian kreasinya dengan mahakaryanya seperti apa, sehingga menghasilkan sesuatu emosional yang orang berani bayar lebih tinggi terhadap sebuah produk. Nah, ini menarik sekali. Nah, tetapi Pak Hendra, kalau kita cerita X to X ya, human to human untuk memberikan pelayanan, karena kalau di kepuasan pelanggan itu ada kaitannya dengan retensi customer ya. Benar sekali. Orang akan repeat order datang dan kemudian akan melakukan pembelian ulang lagi. Ini kaitannya penelitian yang dilakukan oleh Pak Hendra baik di UMKM maupun di akademisi. Benar. Nah, tetapi untuk membuat kepuasan pelayanan yang baik itu kan memiliki budget ya.
dan pengetahuan tertentu. Kalau terbatas bagaimana Pak? Apalagi UMKM. Oh, bisa Pak Sinit ya. Jadi caranya harus bagaimana ini? Untuk teman-teman, supaya ini apakah sebuah budaya karakter yang ditanamkan secara terus-menerus? Kalau apakah ada SOP sehingga memiliki banyak karyawan? UMKM kan terbatas Pak. Benar sekali Pak Sinit. Karena terbatasan UMKM tersebutlah itu hal yang menarik bisa dilakukan ya dengan apa orang bilang bootstrapping ya, memakai sumber daya yang ada. Jika kepuasan pelanggan itu ujungnya UMKM, maka umpan balik ya atau feedback ya konstan itu cara terbaik yang tidak berbayar ya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu. Jadi kalau untuk mengukur kepuasan pelanggan ya kita mau meningkatkannya ya ada beberapa cara sih, 2 cara ya untuk mengukur kepuasan pelanggan. Tapi cara yang paling umum dan efektif Pak Sinit itu adalah dengan bertanya kepada pelanggan Anda. Pertanyaan sesederhana saja sebetulnya. Pertanyaan itu berupa pertanyaan saat transaksi, bagaimanakah perasaan pelanggan UMKM saat menghubungi Anda? Itu sederhana. Jadi saat mereka menghubungi kita akan memberikan balasan interaksi itu bertanya kepada mereka. Apakah mereka puas? Puas, tidak puas. Seperti di Indomaret dan sebagainya ya, puas, tidak puas. Atau bisakah kita berbuat lebih banyak supaya membuat mereka bahagia? Dengan pertanyaan mungkin, kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan misalnya? Itu yang pertama. Nah ini adalah kepuasan dalam bidang transaksi. Saat transaksi itu kita tanya balik kan, apa perasaan mereka. Yang kedua itu saya juga bisa merekomendasikan ya, saat kita ingin tahu, berinteraksi dengan mereka, ketika kita tidak berinteraksi dengan pelanggan UMKM misalnya, ya. Mereka masih punya pandangan tentang perusahaan kita, UMKM kita. Mengukur kepuasan secara berkala, ya, bukan hanya setelah interaksi, itu juga penting Pak Sinit. Berarti pada saat proses interaksi, pada saat mereka membayar, selesai membeli produk kita, atau kita berkomunikasi, apakah pelayanan puas nggak terhadap pelayanan ataupun lingkungan yang diberikan. Dari sana akan dapat feedback ya. Sebenarnya apalagi yang perlu kita perbaiki ke depannya. Betul ya? Dengan tingkat kepuasan, dengan simpel pertanyaan seperti itu, maka begitu kepuasan meningkat, begitu kepuasan berhasil ditingkatkan, maka perasaan menjadi senang ya. Benar sekali. Jadi ketika kita tahu ya orang ada yang puas, ada yang tidak puas, kita cari tahu kenapa kurang puas, apa yang perlu diperbaiki dari kita. Seiring dengan waktu, dengan perbaikan-perbaikan yang terus menerus, maka kepuasan makin banyak sehingga bisnis tersebut bergulir, bukan bertahan tapi berkembang. Itu cara pertama yang paling efektif dan juga simple ya, sederhana. Jadi cara kedua itu bisa juga kita mensurvei kepuasan pelanggan secara berkala, bisa sekali setahun, bisa 2 kali setahun. Ini kesempatan besar ya. Kita coba bertanya kepada konsumen kita lebih tertarget ya tentang apa dampak UMKM terhadap mereka. Misalnya pertanyaan, bagaimana perasaan Anda jika UMKM kami tidak tersedia besok? Saya pernah seperti ini loh Pak Sinit ya. Misalnya kami rantang. Seandainya nggak ada lagi besok ya. Apakah mereka justru tepuk tangan? Atau merasa kehilangan? Benar. Karena ada banyak teman saya juga, mereka rantangan misalnya kan nasi kotak kan ada 4 sayur mayur dari UMKM ya, ada sop juga. Jadi tiba-tiba setelah pandemi ini hampir berakhir, mereka bertanya, kami mau pesan nih, mohon maaf ya, kami tidak bisnis lagi. Lah, terkejut ya. Yes, Lalu juga sama ya, ada lauk yang bagus dan sebagainya, harganya terjangkau, mereka sudah cocok semuanya. Bilang kami nggak buka lagi, terkejut mereka. Kenapa? Apakah bisnis itu tidak berjalan dengan baik atau dia ada bisnis baru yang lebih baik? Nah, ini multifaktor dari UMKM tersebut sendiri ya. Jadi setiap orang kan punya pandangan masing-masing ya. Jadi ini salah satu pertanyaan yang bisa membuat kita tahu ya, apakah UMKM tersebut memang mereka puas atau tidak. Itu menanyakan bagaimana perasaan Anda jika kami tidak tersedia lagi besok. Seperti itu. Lalu kedua itu seberapa, ini adalah pertanyaan NPS ya,
Net Promoter Score ya, yang sangat mudah. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan perusahaan atau UMKM kepada teman keluarga? Ini pertanyaan sangat penting ya. Ya, benar sekali. Kalau dia mau rekomendasi, customer ini ingin, berarti selama ini kepuasan sudah baik ya, sudah baik ya. Kalau mereka puas mendapatkan atau menggunakan produk perusahaan jangka waktu tertentu. Benar sekali. Jadi bisa dibuat misalnya skalanya 1 sampai 1 sampai 10 ya, di mana 9 dan 8 itu adalah memang promoter. Karena kita mau dapatkan promotor ya. Jadi kalau yang 1 sampai 7 itu mungkin adalah detractor, itu bisa saja itu bahasa-bahasanya mungkin agak kurang positif bagi UMKM tersebut, sehingga perlu berbenah diri. Jadi kritik saran itu bukan berarti jelek sekali UMKM-nya, enggak. Justru kita punya ruang untuk tumbuh dan berkembang, Mas Indiat ya. Jadi dan terakhir tuh bisa saja kita sebutkan ya salah satu hal yang sederhana mungkin berdampak pada UMKM tersebut. Satu hal yang bisa dilakukan untuk membuat Anda lebih bahagia. Kalau dijawab tuh pasti ini mungkin dan dilakukan itu akan banyak perubahan-perubahan besar ya. Oke. Berarti saya rangkumkan ada 3 ya Pak Hendra ya. Pertama adalah pada saat proses bisnis apapun, dimanapun kita berada. Ya, apakah di pedesaan, perkotaan, kabupaten, kota madya dan sebagainya. UMKM, pertanyaan untuk kepuasan pelanggan adalah apakah mereka puas nggak membeli produk perusahaan pada saat mereka membayar, pada saat mereka mendapatkan produk dan ada proses transaksi ya. Iya benar. Kalau itu puas, artinya produk kita secara awal sudah diterima, sudah diterima ya, dari awal proses. Kalau proses selanjutnya lagi adalah setelah mereka membeli, apakah terjadi repeat order? Benar sekali. Ya, benar. apakah terjadi repeat order? Dan kemudian pertanyaan yang paling pamungkas itu adalah seandainya perusahaan ini tidak ada, UMKM ini tidak ada, apakah merasa kehilangan nggak? Kalau tidak ada pun tidak ada masalah, berarti ya memang kita harus tahu diri ya. Artinya perlu berbenah diri untuk supaya keberadaan kita ini benar-benar menjadi sebuah harapan, sebuah dambaan bagi banyak customer. Solusi bagi setiap orang. Walaupun ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kalau sudah menjadi harapan atau pilihan bagi banyak orang, top of mind-nya kalau di marketing, maka kita bisa dikatakan sudah berhasil. Ya. Benar sekali. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah apalagi yang diperbaiki supaya kedepannya bisa lebih baik. Sebenarnya 3 pertanyaan adalah pertanyaan yang paling efektif untuk kita bisa berbenah, mau mengakui, dan kemudian ingin mendapatkan feedback dari customer. Ini tidak berbayar. Ini tidak berbayar. Jangkau ya. Ini tidak berbayar. Tapi Pak Hendra, menurut research dari Pak Hendra, apakah ada kaitan dengan kepuasan pelanggan dengan volume penjualan? Jadi kepuasan pelanggan itu memang bukan hanya berdampak pada tujuan akhir dari bisnis ya, yaitu penjualan maupun profit sendiri, tapi dampaknya pada moral karyawan dan juga tingkat retensi dari bukan hanya karyawan di dalam internal, yaitu pelanggan juga ya, termasuk pelanggan juga. Jadi kalau bisa dikatakan penting sekali, ya benar, kepuasan pelanggan itu sangat penting sekali, berdampak luar dan dalam perusahaan. Ini karyawan sendiri dan juga pelanggan sendiri. Penjualan sudah pasti. Penjualan sudah pasti ya. Nah, ini menarik ini Pak Hendra. Kita tahu bahwa mengatur atau manajemen sumber daya manusia, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Apalagi UMKM juga memiliki keterbatasan SDM, yang kan nggak bisa hire atau rekrut terbanyak orang untuk memberikan pelayanan. Karena kalau SDM juga, jumlah SDM adalah biaya-biaya yang harus dipertimbangkan. Benar Pak Sinir. Jadi dalam UMKM sendiri ya, ada istilah namanya critical mass. Ya. Critical mass itu masa kritis ya, di mana berapa sih jumlah minimum pelanggan, sumber daya dan lain-lain yang diperlukan dalam mempertahankan maupun memulai bisnis atau usaha. Ya. Jadi critical mass ini sangat penting karena bisa jadi Pak Sinir faktor penentu untuk bertahan hidup maupun berkembang bagi UKM manapun juga. Ya. Karena gagal mencapai masa kritis ini bisa saja bisa menghambat ya pertumbuhan maupun efisiensi yang berkelanjutan, Mas ini. Ya. Jadi ukuran yang benar tuh adalah pendekatan yang terbaik ya untuk mencegah hal tersebut. Ya. Jangan sampai
budget ya. Benar Hendra? sekali, benar Over sekali. budget, dan kita harus bisa mengukur margin kita dan mendistribusi ke pelanggan dengan baik. Nah, ini bagaimana menanamkan budaya servis yang bagus, Pak, di dalam sebuah perusahaan khususnya UMKM. Bagaimana caranya menanamkan supaya mindset servis ini kan tidak mudah kan. Setiap pagi misalnya tiba-tiba beda pendapat sama orang-orang dekat kita, kan feelingnya udah beda, Pak. Bagaimana supaya bisa tetap konsisten memberikan pelayanan walaupun ya pada saat bersamaan pasti ada pressure, apalagi sedang rame ya, sedang rame pasti kan faktor tergesa-gesa, tekanan-tekanan itu ada. Bagaimana stabilkan ini, Pak, supaya nanti tetap walaupun ramai, walaupun banyak terjadi transaksi, tetap stabil pelayanan yang diberikan. Benar-benar, profesionalisme itu memang perlu dijaga ya, profesionalisme sendiri. Jadi harus ada dalam hati dan juga pikiran masing-masing, terutama dalam leadership-nya juga. Jadi setiap para pemberi jasa ya dan juga para leadernya juga menanamkan dalam diri budaya organisasi itu core value yang ada dalam perusahaan, cara menjalankan core value. Tiap perusahaan punya core value yang berbeda. Misalnya ada perusahaan yang mempunyai 5 core value misalnya. Nilai budayanya, benar. Jadi mereka harus memegang dan juga mewakili perusahaan dalam membentuk ya citra tersebut di benak pelanggan. Misalnya profesionalisme misalnya, atau kemampuan mereka dalam hal di bawah tekanan itu bisa bekerja secara profesional, tidak peduli seberapa banyak customer mereka ada. Ya. Konsistensi itu juga dibutuhkan ya, Pak. Benar sekali, konsistensi satu hal juga. Faktor-faktor apa saja yang dikatakan atau faktor penentu kepuasan pelanggan, Pak? Ada berapa faktor yang harus diperhatikan? Untuk kepuasan pelanggan ya, banyak hal yang bisa diperhatikan juga ya supaya UMKM bisa berkembang ya. Bisa saja ya, bisa dikatakan untuk kepuasan pelanggan sendiri ya niat ya, goodwill. Maksudnya adalah itikat baik supaya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Itu satu hal yang benar ya. Tanpa adanya hubungan jangka panjang itu kiranya bisnis itu sulit untuk berkembang di masa jangka panjang juga. Jadi pada saat pemikirannya adalah ini akan dilayani dengan baik, bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjang, maka bisa hubungannya bisnisnya bisa jangka panjang. Seperti itu Pak di sini. Kalau menurut pemantauan Pak Hendra, itu contoh-contoh UMKM yang berhasil ada nggak? Bisa aja beberapa hal ya di dalam contoh, mempraktekkan kepuasan pelanggan. Iya benar. Salah satu contohnya mungkin ada di Bali G ada suatu bisnis namanya Batik Ta Hutanta. Ya. Batik Ta. Ya, Hutanta. Batik Hutanta. Ya, jadi dia punya 2 bisnis di dalam satu bangunan, satu kedai kecil ya. Batik Ta itu batik yang berbicara. Oh iya. Batik Batak yang berbicara. Punya cerita maksudnya. Punya cerita. Iya, punya cerita. Okay. Dan ini Hutanta itu maksudnya kopi khas dari Bali G itu sendiri ya. Luar biasa. Ya. Jadi pada saat pandemi ketika banyak bisnis lain di daerah Danau Toba itu lagi dalam posisi bertahan maupun mungkin gulung tikar, mereka tuh tumbuh berkembang karena menerapkan memang proses kepuasan pelanggan yang berkelanjutan ya. Ya. Bukan hanya itu, mereka punya beberapa hal ya yang bisa menjadi nilai tambah. Misalnya itu mereka pertama mau kolaborasi dengan berbagai pihak, pikirannya sangat terbuka. Jadi kolaborasinya bisa dalam bentuk ya baik dengan pemerintah, baik dengan segi usaha lain, dengan penduduk sekitar, memberdayakan mereka. Istilahnya semakin banyak pihak yang terlibat, dia sangat terbuka lebar. Beda dengan beberapa orang langsung di close ya. Oke. Jadi itu satu ya. Kedua, disiplin keuangan itu penting banget ya. Dimana SDM tersebut kan sangat tantangan juga ya. Dia sering sekali membawa siswa-siswa magang dari luar kota, bahkan dari Bandung, Jakarta datang ke Bali G yang jauh sekali. Dia buat tagline ya, pengen nikmati kopi yang dari daerah yang dengan suasana yang sangat dingin, alamiah dan sangat dingin lokasinya. Berapa derajat itu? Belasan mungkin. Sejuk ya. Sejuk ya. Ya, seperti beras lagi lebih dingin lagi mungkin ya. Bali gitu. Sehingga orang-orang pada datang untuk buat pengalaman sekitar dan juga belajar banyak hal baru di sana. Batita core produknya apa? Kopi ya, bukan jual batik.
Jadi di sana Barikta ada batik, benar, ada batik, ada gerai-gerai butik ya, jual pakaian-pakaian Batak ya, dan juga aksesorisnya. Juga ada semacam kafe. Itu tempatnya depan Hotel La Bersa. La Bersa, luar biasa. Ya, benar sekali. Dan itu kopinya kopi apa, Pak? Saya kurang tahu. Mungkin jenisnya kota secara detail. kopi lokasi daerah. Benar, daerah kopi di sana. lokal. Kopi lokal. Arabica, Asli. benar ya. Arabica atau Robusta ya, atau kombinasinya. The best lah ya. Best. Benar. Khasnya mereka dari sana. Jadi dari petani lokalnya langsung, lalu diolah, lalu di sana langsung disajikan ke pelanggan. Ya. Dan ini service kalau bisa dikatakan poin utama dari pelayanan ini apa, Pak? Dia menciptakan produk bagus, quality yang bagus, environment yang asik supaya orang nyaman di sana, dan banyak dari luar kota bisa mampir ke sana untuk menikmati suasana dan kopinya. Benar-benar sekali. Dari segi pemasaran ya, baik people, produk, prosesnya ya, itu kena semua ya, maupun promotion produk, place dan service-nya. Jadi dalam segala segi, dari segi kepuasan pelanggan itu bisa dikatakan telah tersentuh ya. Terus-menerus mengembangkan banyak kanal-kanal supaya lebih dikenal lagi. Ya. Dan ini dekat di Hotel La Bersa ya. Itu hotel yang mewah yang sangat bagus juga di sana. Sekali. Nah, ini Pak Hendra. Kalau pengalaman Pak Hendra di Batikta ini seperti apa? Kebetulan saya tugasnya membantu memasarkan dalam hal digitalisasinya. Jadi keberadaan La Bersa itu didukung oleh mahasiswa kampus kami supaya dalam hal mereka tampil di dunia maya, berbagai situs maupun video-video maupun hal-hal kreatif telah dibantu pada La Bersa supaya mereka makin dikenal. Ya. Dan itu di Batikta ini, Pak Hendra, itu trafficnya bagaimana? Setiap minggu atau setiap hari ada tamu yang berkunjung ke sana? Benar-benar. Itu dalam orang Tionghoa mengatakan tuh semacam penginapan pintu naga ya. Kalau tanpa ada naganya, mampir di sana, tanpa mampir di sana mungkin orang belum mampir ke Balige ya. Oke. Jadi pemiliknya memang sangat open minded ya, di mana konsep Batikta ini dengan La Bersa, Batikta bersampingan. Jadi La Bersa di dalamnya, Batikta di dekat jalan luarnya ya, jalan rayanya. Jalan rayanya. Itu berarti artinya dalam kawasan yang sama. Bisa dikatakan demikian, dan memang beda-beda pemilik sih, pemilik ya. Tapi memang La Bersa maksudnya Batikta Hutantan duluan mereka bangun, barusan La Bersa Hotel membangun hotel di sana. Oke. Ya, seperti itu. Dia ada nilai-nilai lokal ya, lokal wisdomnya di sana dan bisa menikmati keadaan di sana. Dan itu rata-rata berdasarkan riset kepuasannya seperti apa? Kepuasan pelanggan yang di sana ya bisa dikatakan mereka karena bukan hanya Batikta menjual pakaian maupun apa, banyak UMKM lokal dari produk keripik, kacang sampai banyak hal-hal kecil ya yang khasnya daerah itu ada di sana. Di Batikta. Benar sekali. Jadi Batikta ada sebuah gerai yang membantu masyarakat UMKM setempat untuk bisa memasarkan produknya ke customer atau mungkin wisatawan yang mampir ke sana ya. Ya, jadi di sana juga tempat di mana koordinasi untuk pengembangan UMKM juga. Dan selain La Bersa dan Batikta, ada lagi Pak? Sedang dikembangkan, belum bisa kami sebutkan. Oh iya. Kalau di Danau Toba kan sangat banyak Pak perikanan Pak. Benar, perikanan. Nggak ada pemikiran untuk membantu support UMKM di daerah sana Pak? Benar, di Samosir ya perikanan. Kebetulan di prodi kami itu belum ada prodi perikanan. Banyak sekali produk dalam hal pertanian ya. Pertanian, pemasaran, keuangan, perpajakan, dan juga program konvensi acara. Jadi kami lebih kembangkan di sana. Pertanian. Kalau di dalam pertanian, produk-produk pertanian untuk UMKM Pak, faktor yang menentukan kepuasan pelanggan itu apa? Kecepatan, kirim, fresh. Ya, jadi kalau dalam hal pertanian, faktor kepuasan pelanggan itu kan banyak hal ya.
Bisa saja produk tersebut sendiri ya. Baik, kecepatan antar iya benar sekali. Daya tanggap dari penjual juga bisa ya. Responsiveness tangible ya, di mana ukuran-ukuran yang sudah standar itu sangat penting. Sangat penting. Ya, Harga penting. bagaimana, Pak? Harga juga Relatif ya? Relatif ya. Relatif ya. Iya benar. Tapi di sana seperti yang tadi disampaikan Batikta dan di Labersa, apakah jasa yang diberikan itu harganya masih acceptable atau dia udah sekelas wisatawan nasional atau Saya kira mancanegara? harganya masih standar. Masih standar ya? Masih standar ya. Masih harga lokal lah istilahnya. Masih harga, ya, masih terjangkau. Masih terjangkau. Nah. Ya, sahabat Tribuners, ini Labersa, kalau dengar cerita Pak Endra, Labersa dan Batikta ini merupakan sebuah daerah wisata di daerah Balige yang sangat unik, nyaman, dan menyenangkan, dengan disuguhkan dengan kopi yang terbaik, ya, kopi lokal di Balige yang terbaik. Ya, bagi sahabat Tribuners yang ingin jalan-jalan ya, wisata, ya salah satu dipilih adalah di Balige juga bisa ya. Benar sekali. Labersa, kemudian di Batikta menikmati kopi dengan udara yang sangat sejuk, dan pasti akan membuat hati Anda menjadi tenang dan nyaman ya. Persoalan selesai. Oke. Pak Endra, jadi kalau ada tambahan dari Pak Endra mengenai kepuasan pelanggan, kalau faktor-faktor kepuasan pelanggan, sebelum kita mungkin tips lah ya untuk sahabat Tribuners ya. Ya. Mungkin langsung tips aja ya. Langsung tips ya, tips ya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan khususnya UMKM. Silakan Pak Endra. Untuk Tribuners ya, saya kira happy customers itu means happy employees. Artinya adalah kalau pelanggan yang makin bahagia karena kepuasan pelanggan, maka karyawannya juga lebih bahagia juga ya. Maka karena dalam sebuah perusahaan atau sebuah UMKM, memang situasi yang menyenangkan itu bisa membuat ya para karyawan sendiri lebih tenang dan stabil dalam pekerjaan mereka. Apalagi mereka diberdayakan dalam hal memberikan solusi, di mana banyak challenge-challenge yang baru ya dalam sebuah UMKM. Saat karyawan merasa energi mereka sangat bermanfaat untuk memberikan solusi pada pelanggan, maka mereka makin semangat, makin efektif, sehingga kepuasan pelanggan makin meningkat. Saling ketergantungan antara kepuasan pelanggan dan kepuasan dari karyawan itu sangat erat ya, sehingga berdampak pada profit. Yes, Jadi kepuasan pelanggan bukan hanya berdampak pada bottom line bisnis yaitu profit, tapi juga berdampak pada moral team dan juga retensi dari karyawan. Jadi ada yang percaya bahwa saya customer satisfaction dengan employee satisfaction ini, kalau satu naik maka yang lain naik ya. Ini adalah siklus umpan balik ya, yang tidak bisa diungkapkan lagi, sehingga membuat orang lain lebih bahagia, lebih termotivasi dan puas. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners ya, customer yang happy itu akan membuat karyawan juga menjadi happy, karena ada kaitan yang erat antara customer dengan karyawan ya. Jadi cara membuat customer happy adalah ada 3 yang harus kita tanyakan secara terus-menerus, sahabat Tribuners. Yang pertama, pada saat transaksi, mengambil produk, menikmati produk, ada kesempatan tanyakan kepada customer Anda, khususnya di UMKM, apakah mereka puas nggak terhadap pelayanan dan produk yang diberikan. Kalau mereka puas, berarti perusahaan kita untungnya adalah kita diterima. Kalau tidak puas, ini adalah bahan untuk introspeksi. Tanyakan apa yang bisa ditingkatkan lagi supaya pelayanan ditingkatkan ya, pada saat bertanya pada customer. Nah, di sisi lain juga kita bisa analisis kompetitor ya Pak ya. Kompetitor, pelayanan apa yang diberikan, atau situasi saat ini apa yang dibutuhkan oleh customer, ya kita siapkan dan kita persiapkan dengan baik dan layani mereka, menyediakan pelayanan lebih baik produk dan jasa, inovasi produk dan jasa. Nah, kemudian setelah selesai transaksi, bukan selesai ya, kita lihat lagi feedbacknya seperti apa. Apakah mereka customer ini bersedia nggak referensi? Kalau referensi artinya pelayanan dan produk atau jasa itu cocok ya Pak Endra ya, cocok gitu.
Dan jangan lupa juga ya Pak Hendra juga ada catatan juga ya. Yang ketiga adalah terbuka untuk feedback. Ya, feedback itu bukan kritik. Kalau kita diberikan feedback masih marah-marah, akan sulit itu kita untuk melakukan perbaikan diri produk dan jasa yang diberikan kepada customer. Feedback kalau ada customer yang memberikan input, masukan, kritik maupun saran, ya sarannya adalah diterima sebagai bahan pertimbangan. Kalau sudah bagus diabaikan, berarti sudah diciptakan sebuah standar yang bagus. Customer juga ada yang tingkat semacam komplain atau kritiknya, ada yang tingkatnya sangat tinggi. Value yang dia inginkan sangat tinggi, tapi itu adalah sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, bagi UMKM untuk meningkatkan diri, produk dan jasa yang diberikan. Semua kita lihat adalah kacamata positif aja Pak Hendra ya. Benar sekali. Supaya kita bisa dengan legowo, dengan hati senang memperbaiki diri ya. Kalau yang sudah bagus dikritik lagi, ya terima juga gitu. Memang jadi pebisnis yang kuat, UMKM yang kuat itu, ya memang kita harus dengan Pak ya, bisa terima semua dan kemudian kita bisa stabil ya, tidak emosional. Karena bagaimanapun ribut dengan customer pasti yang rugi adalah perusahaan atau diri kita sendiri ya. Usahakan melayani dengan terbaik sehingga mereka menjadi senang, menjadi hubungan jangka panjang sekali ke depannya. Sekali lagi Pak Hendra, ya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing bersama sahabat Tribuners. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hendra ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan bukan hanya didengar ya, para UMKM silakan praktek, silakan melaksanakan. Saya percaya akan memberikan dampak yang positif bagi sahabat Tribuners semuanya. Terima kasih Pak Hendra sudah hadir di studio. Ya, ada kesempatan bisa sharing-sharing kembali kepada sahabat Tribuners yang kita hormati, kita cintai bersama. Dan sahabat Tribuners yang kita muliakan, sampai di sini ya talkshow kita tentang kepuasan pelanggan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi episode Inspirasi Bisnis yang berikutnya yang selalu mendirect untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.